Shin Tae-yong pilih jalur berani tanpa pemain senior. Apa strategi timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024? Dengan tidak memanggil pemain senior, Shin Tae-yong menghadapi risiko besar. Temukan alasan di balik keputusan ini dan bagaimana rencana baru dapat mengubah arah timnas Indonesia. Prediksi line up timnas Indonesia versus Jepang, Eliano Reijnders siap jadi starter. Dengan pengumuman terbaru dari Shin Tae-yong, siapa lagi yang akan mengisi posisi kunci dalam tim? Simak analisis mendalam tentang strategi yang akan digunakan melawan Jepang. Netizen heboh FC Dallas pamer Maarten Paes yang dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat panggilan Maarten Paes begitu mencuri perhatian? Simak reaksi seru dari para netizen dan harapan untuk kinerja sang kiper di kualifikasi mendatang. Larangan FIFA terhadap diaspora Eropa. Kenapa Shin Tae-yong tak bisa turunkan pemain ini melawan Jepang? Dalam langkah mengejutkan, FIFA melarang pemain diaspora Eropa membela timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya terhadap strategi Shin Tae-yong? Rahasia persiapan timnas Indonesia, Shin Tae-yong bawa tim ke Bali untuk TC jelang Piala AFF 2024. Apa yang membuat pemilihan Bali sebagai lokasi TC menjadi strategi cerdas? Simak rincian latihan intensif yang dijadwalkan untuk memperkuat timnas menjelang Piala AFF. Rumput SUGBK hampir sempurna, harapan baru untuk performa timnas Indonesia. Dengan kondisi rumput yang semakin baik, apakah ini pertanda kebangkitan timnas? Simak harapan dan prediksi tentang penampilan mereka di pertandingan mendatang. Dukungan tak terduga 2.000 warga Korea Selatan hadiri pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang. Apa yang membuat Shin Tae-yong begitu bersemangat dengan kehadiran para pendukung ini? Temukan kisah menarik di balik dukungan luar biasa yang memperkuat semangat timnas. Media Vietnam, keputusan AFC buat timnas Indonesia sulit lolos ke Piala Dunia. Dalam analisis mendalam, media Vietnam menyoroti keputusan AFC yang dianggap merugikan Indonesia. Apa saja faktor yang menyebabkan tantangan ini bagi skuad Indra Syafri? Dari Jakarta untuk ASEAN, mengapa trofi CUP 2024 jadi momen tak terlupakan bagi supporter? Saat trofi ASEAN Cup 2024 mendarat di Jakarta, suasana menjadi sangat meriah. Namun, apa yang sebenarnya membuat momen ini begitu berkesan bagi para supporter? Mari kita telusuri bagaimana Shin Tae-yong menyatukan semua orang dalam euforia ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong pilih jalur berani tanpa pemain senior. Apa strategi timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024? Dengan tidak memanggil pemain senior, Shin Tae-yong menghadapi risiko besar. Temukan alasan di balik keputusan ini dan bagaimana rencana baru dapat mengubah arah timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan bahwa ia tidak akan memanggil pemain senior untuk membela tim merah putih di Piala AFF 2024.
Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga tidak akan membawa pemain-pemain abroad untuk tampil di turnamen tersebut. Juru taktik berusia 54 tahun itu mempunyai alasan mengapa tidak menyertakan pemain senior dan abroad ke timnas Indonesia. Katanya Piala AFF 2024 bukan agenda resmi FIFA. Artinya para pemain timnas Indonesia saat ini tidak akan dilepas klubnya untuk tampil di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong hanya akan membawa pemain-pemain dari klub Liga 1 2024 per 2025. Selain itu, Shin Tae-yong juga hanya membawa pemain timnas U-Strip 22 Indonesia untuk berlaga di Piala AFF 2024. Dengan kekuatan itu, Shin Tae-yong menargetkan timnas Indonesia bisa masuk ke final. Seperti yang kita tahu, ini bukan periode FIFA Matchday. Selain itu, turnamen ini bukan juga yang diresmikan oleh FIFA. Jadi kemungkinan besar sulit bagi saya untuk panggil pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, kata Shin Tae-yong. Saat ini di timnas Indonesia, mayoritas pemainnya berkarier di luar negeri. Mereka adalah Maarten Paes, Jay Idzas, Jordi Amat, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Calvin Verdon, Ragnar Oratmangoen, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Tom Haye, dan lain-lain. Shin Tae-yong juga belum ada opsi memanggil pemain-pemain senior di Liga 1 2024 per 2025 seperti Mark Klok. Sebab kompetisi Liga 1 2024 per 2025 tetap bergulir di saat Piala AFF 2024 sedang berlangsung. Ya mungkin itu salah satu alasan saya kenapa tidak bawa pemain senior ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, kata Shin Tae-yong. Piala AFF 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my Prediksi line up timnas Indonesia versus Jepang, Eliano Reijnders siap jadi starter. Dengan pengumuman terbaru dari Shin Tae-yong, siapa lagi yang akan mengisi posisi kunci dalam tim? Simak analisis mendalam tentang strategi yang akan digunakan melawan Jepang. Prediksi line up timnas Indonesia versus Jepang setelah Shin Tae-yong mengumumkan 27 pemain akan diulas. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dalam lanjutan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya Shin Tae-yong kehilangan beberapa pemain karena cedera, yakni Asnawi Mangkualam, Malik Rizaldi, dan Hernando Ari. Kepergian Asnawi Mangkualam diganti Shin Tae-yong dengan menghadirkan Yance Sayuri. Absennya Hernando Ari diisi Shin Tae-yong dengan memanggil Muhammad Riyandi. Sementara untuk Malik Rizaldi, posisinya digantikan Yakob Sayuri. Lantas, formasi apa yang akan diturunkan Shin Tae-yong dalam laga kontra Jepang? Seperti biasa, pelatih 54 tahun ini masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Maarten Paes. Agar kondisinya tetap prima di saat musim reguler Major League Soccer dalam kurung MLS 2024 telah berakhir, Maarten Paes berlatih menggunakan pelatih fisik pribadi. Lanjut ke posisi 3 back sejajar ada Mads Hilgers, Jordi Amat, dan Jay Idzas.
Kolaborasi ini sudah dijajal saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mentas selama 45 menit bersamaan, gawang Timnas Indonesia kebobolan 1 gol via tendangan bebas Mohamed Marhoon. Kemudian posisi wingback kanan ditempati Sandy Walsh dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ada Tom Haye dan Nathan Chu Aon yang bisa diandalkan. Harapannya Nathan Chu tidak canggung sekalipun tidak dimainkan Swansea City dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Eliano Reijnders merupakan opsi terbaik untuk mengisi posisi winger kanan. Eliano Reijnders akan membentuk trio bersama Ragnar Oratmangoen dalam kurung winger kiri dan Rafael Struijk dalam kurung penyerang tengah. Harapannya Timnas Indonesia minimal dapat menahan Jepang di kandang sendiri. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Netizen heboh FC Dallas pamer Maarten Paes yang dipanggil Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat panggilan Maarten Paes begitu mencuri perhatian? Simak reaksi seru dari para netizen dan harapan untuk kinerja sang kiper di kualifikasi mendatang. Reaksi beragam diberikan netizen jagat maya usai klub kasta teratas Liga Amerika Serikat, FC Dallas berikan ucapan buat Maarten Paes yang kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Nama Maarten Paes masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari laman FIFA, Timnas Indonesia dijadwalkan bakal bertemu Jepang di matchday kelima kualifikasi pada Jumat dalam kurung 15 Januari 2024 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian 4 hari berselang, skuad Garuda menghadapi Arab Saudi juga di Stadion Gelora Bung Karno. Menghadapi Jepang yang jadi pemuncak klasemen sementara grup C, pelatih Shin Tae-yong kembali mengharapkan ketangguhan Maarten Paes sebagai penjaga gawang. Selain itu, STY tetap memanggil sejumlah nama-nama yang sebelumnya kerap menjadi langganan Timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, serta Nathan Chu Aon. Khusus bagi Maarten Paes, meski berstatus naturalisasi baru namun kiper kelahiran Nijmegen selalu jadi pilihan di bawah mistar gawang Garuda. Setelah kembali mendapat panggilan buat Timnas Indonesia, klub FC Dallas yang jadi tempat bermain Maarten Paes turut berikan ucapan selamat buat kiper andalannya itu. Dilansir dari postingan media sosial resmi FC Dallas, klub MLS tersebut dengan bangga mengumumkan Maarten Paes sebagai salah satu penggawa yang dipanggil Timnas Indonesia. Siapkan ID Garuda Anda. Maarten Paes telah dipanggil ke tim nasional pria Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia, tulis akun @dallas disertai hashtag Kita Garuda dan Garuda Mendunia. Sontak postingan FC Dallas tersebut langsung mendapat reaksi beragam dari para netizen. Banyak dari mereka yang memberikan dukungan kepada Maarten Paes agar bisa tampil maksimal bersama Timnas Indonesia. Ada juga yang memuji FC Dallas yang selalu mendukung Maarten Paes saat dibutuhkan skuad Garuda.
Larangan FIFA terhadap diaspora Eropa. Kenapa Shin Tae-yong tak bisa turunkan pemain ini melawan Jepang? Dalam langkah mengejutkan, FIFA melarang pemain diaspora Eropa membela timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya terhadap strategi Shin Tae-yong? Meski di bawah Shin Tae-yong untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November ini, namun salah satu diaspora Eropa milik Garuda tidak bisa tampil saat timnas Indonesia hadapi Jepang. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan bakal melakoni 2 pertandingan kandang pada matchday ke-5 dan ke-6 bulan ini. Berdasarkan jadwal FIFA, skuad Garuda akan bertemu dengan Jepang pada Jumat (15 November 2024) mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian 4 hari berselang, timnas Indonesia kembali bermain di kandang dan akan menjamu Arab Saudi juga di GBK. Jelang pertandingan tersebut, pelatih Shin Tae-yong sudah memanggil 27 pemain yang bakal jadi tumpuan timnas Indonesia untuk raih poin. Dari 27 pemain tersebut, Kapten Tim Nasional Indonesia Asnawi Mangkualam terlihat absen untuk laga menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Asnawi yang kini membela klub Thailand Port FC tengah dalam proses pemulihan cedera hamstring yang dideritanya ketika menghadapi Nakhon Ratchasima di Liga Thailand pada 19 Oktober lalu. Selain itu, STY tetap memanggil sejumlah nama-nama pemain diaspora yang sebelumnya kerap menjadi langganan timnas seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Martin Paes, Ivar Jenner, hingga Nathan Chuaon. Namun dari sekian banyak diaspora yang dipanggil tersebut, ada satu pemain yang dilarang FIFA untuk diturunkan dan dipastikan tidak bisa tampil melawan Jepang. Adalah Ivar Jenner. Pemain berusia 20 tahun ini tetap di bawah Shin Tae-yong meski dirinya bakal absen saat hadapi Jepang. Bukan karena cedera, Ivar Jenner harus absen lantaran sudah mendapat 2 kartu kuning sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Ivar Jenner mendapat 1 kartu kuning saat timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2 di matchday ketiga, Kamis (10/10). Kemudian di laga terakhir menghadapi Cina, penggawa FC Utrecht Ustrip 21 ini kembali mendapat kartu kuning di menit 41. Berdasarkan aturan FIFA dalam pasal 2.9, maka Ivar Jenner pun harus absen bermain dalam 1 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan absennya Ivar Jenner, maka jadi kerugian besar buat timnas Indonesia lantaran dirinya merupakan tandem utama Tom Haye di lini tengah. Tercatat Ivar Jenner selalu jadi starter dalam 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tidak bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang, namun Ivar Jenner bakal tersedia dan dapat diturunkan Shin Tae-yong saat menghadapi Arab Saudi. Itulah sebabnya pelatih Shin Tae-yong tetap membawa Ivar Jenner meski sang pemain dipastikan absen melawan Jepang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I Rahasia persiapan timnas Indonesia, Shin Tae-yong bawa tim ke Bali untuk TC jelang Piala AFF 2024. Apa yang membuat pemilihan Bali sebagai lokasi TC menjadi strategi cerdas? Simak rincian latihan intensif yang dijadwalkan untuk memperkuat timnas menjelang Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan bahwa tim Merah Putih akan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali sebelum tampil di Piala AFF 2024. Rencananya TC itu akan digelar pada akhir November 2024.
TC itu digelar sebagai persiapan timnas Indonesia untuk bertarung di Piala AFF 2024. Turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024 itu mulai digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Adapun Shin Tae-yong hanya akan memanggil pemain timnas U-Strip 22 Indonesia untuk tampil di ajang tersebut. Kata Shin Tae-yong, cukup baginya menggelar TC selama 10 hari sebelum berlaga di turnamen tersebut. Ia akan fokus mempersiapkan taktik dan strategi di setiap pertandingan dan terdekat berjumpa Myanmar. Di laga pertama grup C Piala AFF 2024, timnas Indonesia akan menantang Myanmar di Stadion Tuwuna, Yangon 9 Desember 2024. Meski membawa pemain muda, Shin Tae-yong menargetkan timnas Indonesia bisa masuk ke final Piala AFF 2024. Sesuai jadwal, kami akan berangkat ke Bali pada 26 November 2024. Kami akan ada TC di sana selama 10 hari. Setelah itu kami baru akan berangkat ke Myanmar, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (2 November 2024). Saat ini, Shin Tae-yong belum mengalihkan fokusnya untuk mempersiapkan timnas Indonesia tampil di turnamen tersebut. Shin Tae-yong masih fokus bersama timnas Indonesia yang akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15/11/2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa (19 November 2024). Kami masih ada pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Jadi kami belum kepikiran seperti apa metode latihannya untuk Piala AFF 2024, kata Shin Tae-yong. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Rumput SUGBK hampir sempurna, harapan baru untuk performa timnas Indonesia. Dengan kondisi rumput yang semakin baik, apakah ini pertanda kebangkitan timnas? Simak harapan dan prediksi tentang penampilan mereka di pertandingan mendatang. Pengamat sepak bola Justinus Laksana menilai rumput Stadion Utama Bung Karno (SUGBK) lebih baik dari laga sebelumnya. Rumput SUGBK sempat menjadi sorotan saat skuad Garuda menjamu Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu kondisi rumput terlihat kurang sempurna dan cukup menyulitkan bagi pemain. Hal ini menjadi fokus karena Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada bulan November ini. Justinus Laksana menilai bahwa kondisi rumput SUGBK kali ini lebih baik. Namun, dia mengakui bahwa hal tersebut belum sempurna dan membutuhkan waktu. Ini jadi sebuah kemajuan karena SUGBK akhirnya fokus hanya untuk pertandingan sepak bola karena sempat digunakan untuk beberapa agenda. Memang kalau dibilang perfect mungkin belum, tidak seperti Liga Inggris kasarnya. Tapi ini butuh proses, butuh waktu pembelajaran. Semua belajar dan start sudah bagus, kata Justinus Laksana. Sosok yang biasa disebut Coach Justin ini menambahkan, pada pengecekan yang dilaksanakan Kamis lalu beberapa usaha sudah dilakukan pengelola. Namun dia melihat bahwa waktu yang ada diharapkan bisa membuat rumput semakin siap.
Proses ini memang bukan hal yang mudah, apalagi skuad Garuda harus segera menggunakan stadion ini. Start sudah bagus bahwa beli yang di-roll. Butuh waktu, dan saya juga katakan pada saat Sandy Walsh menendang, oh ini rumputnya baru digelar, belum masuk. Maka dari itu saya bilang, ya kalau bisa semoga masuk biar lebih menancap akarnya, biar kita bisa bermain lebih bagus, terangnya. Saat ini performa Indonesia cukup berbeda saat bermain kandang dan tandang. Saat tandang pasukan Shin Tae-yong tampil lebih baik karena rumput yang mendukung. Permainan bola pendek bisa berjalan saat kondisi rumput yang rata, dan hal tersebut lebih sering didapatkan saat mereka bermain di kandang lawan. Kita main away lebih bagus. Karena rumputnya lebih bagus, nah harusnya kita punya lapangan yang seperti itu. Tapi ini lebih baik, tutup Coach Justin. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Dukungan tak terduga 2.000 warga Korea Selatan hadiri pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang. Apa yang membuat Shin Tae-yong begitu bersemangat dengan kehadiran para pendukung ini? Temukan kisah menarik di balik dukungan luar biasa yang memperkuat semangat timnas. Dukungan spesial untuk timnas Indonesia, warga Korea Selatan akan datang ke SUGBK. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut gembira kabar bahwa sekitar 2.000 warga Korea Selatan akan datang langsung untuk mendukung tim Merah Putih saat melawan Jepang. Informasi ini pertama kali diberitakan oleh media Korea Selatan dan membuat Shin semakin bersemangat menjelang laga penting ini. Duel antara timnas Indonesia dan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 November 2024. Dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang akan diberikan oleh komunitas Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Saya sudah tahu banyak orang Korea Selatan yang tinggal di sini. Mendengar mereka akan mendukung timnas Indonesia, ini sangat berarti bagi saya, ujar Shin kepada awak media di FX Sudirman, Jakarta. Pelatih berusia 54 tahun ini memiliki hubungan yang erat dengan warga Korea, mengingat pengalamannya sebagai pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Ia menekankan bahwa meskipun ini bukan pertandingan timnas Korea Selatan, dukungan mereka menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Saya benar-benar berterima kasih kepada mereka. Mereka datang untuk mendukung Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tambah Shin. Namun bukan hanya dukungan dari Korea Selatan yang menjadi perhatian Shin. Ia juga mengetahui bahwa sekitar 3.000 supporter Jepang akan hadir di SUGBK. Meski demikian, Shin yakin bahwa supporter timnas Indonesia akan lebih banyak dan siap memberikan semangat kepada para pemain. Dengan semangat dan dukungan yang melimpah, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dalam pertandingan mendatang. Mari kita semua bersatu mendukung tim Merah Putih menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Media Vietnam, keputusan AFC buat timnas Indonesia sulit lolos ke Piala Dunia. Dalam analisis mendalam, media Vietnam menyoroti keputusan AFC yang dianggap merugikan Indonesia. Apa saja faktor yang menyebabkan tantangan ini bagi skuad Indra Syafri? Prediksi media Vietnam tantangan berat untuk timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Sebuah media di Vietnam baru-baru ini menyoroti keputusan AFC yang bisa menyulitkan timnas Indonesia U20 dalam upayanya meraih prestasi di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 yang dilatih oleh Indra Syafri telah berhasil lolos ke turnamen ini setelah bersaing dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Keberhasilan tersebut membuka peluang bagi mereka untuk melangkah ke Piala Dunia U20 jika bisa mencapai semifinal. Namun, media Vietnam Soha membawa kabar yang kurang menggembirakan. Mereka mencatat bahwa berdasarkan keputusan AFC yang membagi 16 peserta ke dalam 4 pot untuk drawing group, timnas Indonesia kini berada di pot 3 bersama Arab Saudi, Suriah, dan Kirgistan. Pembagian pot ini didasarkan pada performa tim di putaran final dan kualifikasi Piala Asia U20 2023. Soha memprediksi bahwa timnas Indonesia berpotensi tergabung dalam grup neraka yang tentunya akan mempersempit peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia U20. Apakah timnas Indonesia dan Thailand akan masuk ke grup maut yang akan menyulitkan mereka untuk tampil di Piala Dunia? Tulis media tersebut. Mereka menegaskan bahwa kemungkinan kedua tim menghadapi lawan yang sulit di Piala Asia U20 2025 sangat besar. Meski tantangan ini cukup berat, harapan tetap ada. Timnas Indonesia U20 telah menunjukkan potensi yang luar biasa dan dengan dukungan yang tepat, mereka bisa mengatasi rintangan ini. Mari kita dukung mereka dalam perjalanan menuju kesuksesan di Piala Asia U20 2025. Dari Jakarta untuk ASEAN, mengapa trofi CUP 2024 jadi momen tak terlupakan bagi supporter? Saat trofi ASEAN Cup 2024 mendarat di Jakarta, suasana menjadi sangat meriah. Namun, apa yang sebenarnya membuat momen ini begitu berkesan bagi para supporter? Mari kita telusuri bagaimana Shin Tae-yong menyatukan semua orang dalam euforia ini. Kebahagiaan menyambut ASEAN Cup 2024, trofi resmi dipamerkan di Jakarta. Sabtu dalam kurung 2 November 2024 menjadi hari yang penuh semangat bagi penggemar timnas Indonesia saat trofi ASEAN Cup 2024 hadir di FX Sudirman, Jakarta Pusat. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bersama mantan pemain legendaris Ryuji Utomo memeriahkan acara tersebut. Suasana semakin hidup ketika para supporter berdatangan untuk bertemu dan berfoto bersama idolanya. Dengan tiket gratis yang diperoleh dari situs resmi ASEAN Cup 2024, para penggemar dapat merasakan momen istimewa ini. Bagi yang tidak mendapatkan tiket meet dan greet, kesempatan berharga untuk berfoto dengan trofi kebanggaan tetap terbuka lebar. Di hari yang sama di lapangan ABC Senayan diadakan coaching klinik oleh pelatih asal Jepang, Takeshi Okada, menambah suasana edukatif yang menyenangkan. Trofi ini sebelumnya telah menjelajahi berbagai kota seperti Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, dan Hanoi, dan akan menjadi pameran terakhir di Manila pada 9 November 2024. Pelatih Shin Tae-yong mengekspresikan harapannya bahwa acara ini bisa berkontribusi positif bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. ASEAN Cup 2024 yang merupakan turnamen prestisius yang diadakan untuk ke-15 kalinya dijadwalkan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke semifinal yang digelar pada 26 hingga 27 dan 29 hingga 30 Desember dengan final pada 2 dan 5 Januari. Shin Tae-yong optimis Timnas Indonesia bisa mencapai final dengan rencana untuk membawa pemain muda dari Timnas U22, sementara para pemain senior fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan dukungan luar biasa dari para penggemar, mari kita sambut perjalanan Timnas Indonesia menuju kesuksesan di ASEAN Cup 2024.